Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 4A. Saya akan membuat tugas video itu membaca buku pemrograman yang selanjutnya, yaitu bab 12. Authentication versus authorization. Siapa kamu dan apa kuasamu? Dalam percakapan sehari-hari, istilah autentikasi dan otorisasi sering kali digunakan secara bergantian, seolah-olah keduanya adalah hal yang sama. Namun dalam arsitektur keamanan sistem, keduanya adalah proses yang sangat berbeda, bisa saling bergantung erat. Authentication atau dalam kurung Authent adalah proses verifikasi identitas. Dia menjawab pertanyaan, siapa Anda? Ini mirip dengan saat kamu menunjukkan KTP atau password di meja imigrasi bandara untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar orang yang tertulis di dokumen tersebut. Setelah identitasmu terverifikasi, proses selanjutnya adalah authorization. Authorize menjawab pertanyaan apa yang boleh Anda lakukan. Kembali ke analogi gedung kantor. Authentication adalah proses saat kamu memeriksa wajahmu dan memberikan kartu akses karyawan. Authorization adalah aturan yang menentukan kartu akses tersebut bisa membuka pintu mana saja. Apakah kartu itu bisa membuka pintu ruang CEO atau hanya bisa membuka pintu kantin dan toilet. Password stroke. Jangan simpan kunci di bawah karpet. Nyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks asli, plain text, di database adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang software engineer. Jika kamu menyimpan password rahasia 123 apa adanya di kolom tabel, maka siapapun yang memiliki akses ke database tersebut, baik itu admin database, developer yang sedang debugging, atau peretas yang berhasil mencuri data, bisa langsung login ke akun pengguna tanpa hambatan. Karena banyak pengguna memiliki kebiasaan buruk menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan, dalam kurung email, bank, dan sosmed, kebocoran password di aplikasimu bisa menghancurkan hidup digital pengguna di tempat lain. Oleh karena itu, aturan emas nomor 1 adalah jangan pernah menyimpan password asli, simpanlah jejaknya. Session versus token. Perang status. Dalam merancang sistem autentikasi keputusan arsitektural, berusaha dalam memilih antara stateful session dalam kurung baris berbasis sesi atau stateless token, biasanya JWT. Pendekatan tradisional session based authentication bekerja seperti sistem penitipan barang di klub malam. Saat kamu login, server membuat catatan di memori atau database sesi ID 123 milik Budi, lalu memberikanmu sebuah tiket nomor antrean berupa cookie. Setiap kali kamu mengirim request, browser otomatis menyertakan tiket cookie tersebut. Server kemudian mengecek buku catatan. Tiket 123 ini milik siapa? Keuntungan utama pendekatan ini adalah kontrol penuh. Jika Budi kehilangan HP-nya, admin bisa menghapus sesi 123 dari database server. Dan seketika itu juga akses Budi terputus. Dalam kurung verification instan. Pendekatan session memiliki masalah skalabilitas di era cloud modern karena sesi disimpan di server. Jika kamu memiliki 1 juta pengguna aktif, kamu butuh memori RAM yang sangat besar atau database Redis yang mahal hanya untuk menyimpan sesi. Selain itu, jika kamu memiliki banyak server dan load balancer, kamu harus memastikan server A, B, dan C bisa mengakses data sesi yang sama, sticky session atau distributed chat. Authentication 2.0 dan SSO.
Minjam kunci tetangga. Di dunia yang ideal, pengguna hanya perlu mengingatkan satu password untuk seluruh kehidupan digital mereka. Single sign-on (SSO) adalah mekanisme yang mewujudkan mimpi ini, memungkinkan pengguna login ke aplikasimu menggunakan akun Google, Facebook, dan ataupun GitHub yang sudah mereka miliki. Di balik layar, keajaiban ini ditenagai oleh protokol standar bernama Authorization. Open Authorization pada dasarnya adalah protokol pendelegasian akses. Teknologi terbaiknya adalah valid key, kunci parkir mobil mewah. Kunci valid memungkinkan tukang parkir menyalakan mesin dan memindahkan mobil, tapi tidak membuka bagasi atau laci dashboard. Dengan authentication, authentication user berizin kepada aplikasimu tukang parkir untuk mengakses data akun Google mereka, yaitu mobil, tapi hanya sebatas profil dan email, tanpa memberikan password utama Google mereka, kunci utamanya. Common vulnerabilities. Musuh OWASP, musuh dalam selimut. Membangun benteng pertahanan tidak akan efektif jika kita tidak tahu bagaimana musuh menyerang. OWASP Open Web Application Security Project secara berkala merilis dokumen OWASP top 10, daftar 10 risiko keamanan aplikasi web paling kritis. Memahami daftar ini adalah literasi dasar bagi setiap web developer. Ancaman klasik yang masih merajalela adalah SQL injection (SQLI). Ini terjadi ketika aplikasi menerima input user dan langsung menggabungkannya ke query database tanpa sanitasi. Contohnya, jika kode backend-mu adalah select bintang from user where name sama dengan tambah input tambah. Peretas bisa memasukkan OR 1 sama dengan 1, hasil query menjadi select bintang from user where name sama dengan OR 1 sama dengan 1 yang selalu bernilai true, sehingga database memutarkan seluruh data user. Solusinya sederhana namun mutlak. Selalu gunakan prepared statement atau ORM yang memisahkan data dari perintah query. Integrasi keislaman, benteng amanah dan etika privasi. Dalam Islam, keamanan dalam kurung security bukan sekedar fitur teknis, melainkan bagian dari maqasid syariah, tujuan syariat, khususnya dalam aspek hifzu al-mal, menjaga harta, dan hifzu al-irad, menjaga kehormatan atau privasi. Membangun sistem autentikasi yang kuat adalah upaya menjaga rumah digital pengguna dari musuh. Ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 27 tentang adab istizan, meminta izin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Mekanisme authentication dalam kurung login adalah pintu gerbang untuk memastikan bahwa yang masuk adalah orang yang berhak. Sedangkan authorization, hak akses, adalah aturan batasan ruang mana saja yang boleh dimasuki tamu tersebut, menegakkan hudud batasan agar tidak terjadi pelanggaran privasi. Kesimpulan, benteng pertahanan digital. Bab ini telah menegaskan bahwa keamanan bukanlah fitur tambahan yang bisa ditempel di akhir proyek, melainkan pola pikir fundamental yang harus mendarah daging di setiap baris kode. Itu adalah pilar-pilar pertahanan yang harus kamu bangun. Pertama itu identitas, bukan otoritas. Itu membedakan dengan tegas antara authentication, siapa kamu, dan authorization, apa hakmu. Kedua yaitu jangan simpan rahasia mentah. Kita belajar bahwa menyimpan password dalam plain text adalah kejahatan digital. Standar industri mewajibkan penggunaan algoritma hashing lambat base script atau argon2 yang dilengkapi dengan sub unik untuk setiap pengguna. 3. Perang status, session versus GBT. Kita memahami trade-off antara kontrol penuh session dan stabilitas GBT. GBT menawarkan kemudahan dalam arsitektur distribusi, namun menuntut disiplin tinggi dalam penyimpanan token. 4. Jangan ciptakan roda sendiri. Protokol seperti Authentication 2.0 dan OIC
Ada karena alasan yang kuat. Menggunakan penyedia identitas terpercaya seperti Google atau GitHub jauh lebih aman daripada mencoba membangun sistem login kompleks sendiri yang rentan celah. Kelima, ada paranoia yang sehat. Terakhir ini kita menyadari bahwa internet adalah tempat yang berbahaya. Ancaman seperti SQL injection, XSS, dan CSRF selalu mengintai input yang tidak divalidasi. Prinsip never trust user input harus menjadi mantra yang diulang setiap kali kamu menangani data dari luar. Cukup sekian membuat tugas video membaca buku pemrogramannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.